konon ceritanya itu beliau adalah Raden yang tampan, kemudian berwibawa. Dalam mobil lah Itu ya, saya Pak? aja udah. Iya betul Mas. Iya. Tapi gini Pak, kalau lihat sebagian artikel di internet, apakah ada kaitannya sama kota Slawi sama kalau nggak salah apa gitu? Nah gini ceritanya. Assalamualaikum friend. Hari ini sejarah project ada di makam Pangeran Purbaya di Kalisora, Kabupaten Tegal. Konon katanya friend, beliau adalah Raden yang tampan, berwibawa, baik hati, mudah bergaul, dan tentunya sakti friend. Beliau adalah putra Raden penguasa Mataram saat itu. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita tanya-tanya. Sana ngopi apa ya? Friend, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini selalu berkembang dan memberikan informasi-informasi sejarah yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami dari Sejarah Project Pak. Ini friend-friend di rumah pengen tahu persis Pak, kira-kira sejarah Pangeran Purbaya itu siapa Pak? Pangeran Purbaya. Iya gitu. Dari Tegal ya. Iya Tegal. Tegal, Kabupaten Tegal atau Kota Tegal kan. Kabupaten Nggih. Saya sering menyebutnya itu daripada nyebut Kangelan. Kalau untuk Kabupaten Tegal saya lebih cenderung nyebutnya Galawi. Nggih, betul. Betul Pak, Galawi nggih. Berarti kalau Tegal yang di Slawi berarti kabupaten ya. Tadi ditanyakan tentang masalah apa? Riwayat dari Pangeran Purbaya nggih, Pak. Siapa Pangeran Purbaya? Nggih, beres. Pangeran Purbaya beliau adalah salah seorang putra dari Mataram. Ayahnya yang bernama Panembahan Suropati atau Sutawijaya yang menggantikan Mataram waktu itu, menggantikan kerajaan Pajang setelah Sultan Hadiwijaya wafat. Jadi Purbaya adalah putra Panembahan Suropati dari istri pembayun, selir pembayun. Artinya ini istri selir yang tertua dari Panembahan Suropati yang dingerkan di salah satu pedukuhan. Artinya tidak tinggal di dalam keraton tapi di luar keraton. Nah, Purbaya itu punten Pak, Raden Pangeran Purbaya itu apakah benar putra penguasa Mataram saat itu? Iya. Jadi anaknya Panembahan Suropati. Ya, itu. Kira-kira masih ada tahun berapa itu? Ya sebelum tahun 1600-an lah. Sekitar tahun 1580-an itu. Itu sudah lahir
bahkan lebih dari itu, kurang dari itu tuh Purbaya sudah lahir itu sekitar tahun 1550-an. Beliau wafat dalam usia yang sangat sepuh sekali. Nah, Purbaya sendiri itu ngenger. Ngenger itu apa, Bang? Tren-tren di rumah kayaknya belum tahu itu, Bang. Ngenger itu dititipkan ke salah seorang yang ahli dalam masalah ilmu keagamaan, juga ahli dalam ilmu kanuragan, ilmu ketatanegaraan. Misalnya itu kerja salah seorang yang diantaranya adalah Ki Panjawi, terus Gede Pemanahan itu juga salah seorang guru dari Bangka. Berarti boleh dikatakan Raden Purbaya itu orang sakti ya, Pak? Wallahu alam. Oh, Wallahu alam ya, kita sakti itu iya. prestasinya kok hebat sekali. Iya. Padahal saya sebagai cucunya itu tidak pernah ya kita menghormati beliau adalah sebagai seorang punggawa keraton, tetapi saya menghormati beliau adalah dia adalah sebagai buyut saya, tidak lebih daripada itu. Artinya karena terus buyutnya terus bilang, oh Purba itu sakti ini ya, itu wallahu alam lah, itu urusan dulu itu bilang ya. Banyak orang membesar-besarkan bahwa Purba itu kesaktian ini ya, mungkin ya namanya dulu kan belum ada pestol, ada ya kan kesaktian seperti itu. Iya. Jadi Purbaya itu digengerkan oleh ayahnya di sana. Terus waktu itu punya adik yang namanya Ki Ronggo. Rangga itu salah seorang anak dari Permaisuri. Ada Ronggo, terus ada Sultan Agung, Sumo, Hanyokroamati. Itu ada dia banyak sana. Tapi di antara yang paling tanda petik yang terkenal kesaktiannya adalah Purbaya dan Ki Ronggo. Hanya Ki Ronggo itu tidak, usianya tidak sampai tua, mati muda. Iya. Punten, Bah, kalau kita lihat sedikit sejarah ya, kita plan-plan di rumah kan memang sebagian sudah tahu, cuman kan belum tahu persis itu gimana Pangeran Purbaya. Apakah memang Pangeran Purbaya itu boleh dikatakan sebagai tokoh ataupun kalau zaman sekarang pahlawan, semacam sebagai pembentuk Kabupaten Tegal atau gimana? Ya, beliau termasuk salah seorang pendiri Kabupaten Tegal. Karena keberhasilan beliau itu bersama Ki Bayu sebagai mertuanya. Gitu. Jadi kita kembali ke Purbaya. Itu waktu kecil itu namanya Purbaya. Tuh. Tapi perlahan-lahan senangnya jalan-jalan lah, merantau. Terus ada yang menamakan Jaka Umbaran. Jaka Umbaran. Terus ada yang bilang Pangeran Selarong. Berarti beliau punya beberapa nama-nama gitu ya, Pak? Ya, Pangeran Selarong. Karena Pangeran Selarong itu kan yang tetap aja di Gua Selarong. Terus ada lagi yang nama beliau itu Ki Jaduk. Jaduk itu nama kecilnya, ketika mengembara namanya Ki Jaduk. Jaduk gitu. Seorang petani, menyamar sebagai seorang petani. Kenapa kok bisa dimakamkan di tempatnya di Kalisokan? Konon ceritanya ketika sang Raja Mataram ya waktu itu ya,
Berarti ayahnya kan, pada masa waktu sedang makan bersama-sama dan anak istrinya rame-rame, tiba-tiba kemasukan ini apa? Apa itu, Pak? Duratmoko. Apa itu, Pak? Duratmoko itu orang yang pencuri tapi yang tidak bisa kelihatan. Oh, kalau zaman sekarang pen sebut semacam makhluk gaib itu, Pak. Ya itu. Oh, iya. Itu friend. Itu beliau itu datang Heeh. ke sini terus mengganggu. Ketika Raja mengambil nasi, tahu-tahu nasinya tidak ada. Oh iya, iya. Terus mau ambil jantongnya tidak ada. Mau ambil ikan ayam tidak ada. Oh, iya. Rajanya terus murka kan, marah kan. Siapa itu mau kasih kayak kayak gini? Mengganggu saya, saya makan Iya. Pujono Ondrowino, makan bersama dengan keluarga, kok saya diganggu seperti ini. Akhirnya terus menanyakan itu, Aing, Aing. Apa itu, Pak? siapa kamu Oh sebetulnya? iya. Sopo? Kok sak bener Aing sopo? Aing Pasingsingan. Nah, dari Pasundan. Oh iya, pas sudah nih. Pasingsingan. Kenapa kamu berani ganggu? Yo, pada mata-mata. Mata-mata yang akan menyerang Mataram. Oh, waktu itu ya, Pak. Ya, udah. Ceritanya Pasingsingan itu diusir oleh para prajurit, tidak ada yang mampu kan. Anaknya juga tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu untuk mengusir Pasingsingan itu. Maka dipanggillah Pangeran Purbaya itu, Raden Purbaya itu dipanggil. Wes, on bisa nyekel ya, maling ini cekel, sing gawe birang saya, kamu tak aku sebagai anak. Oh iya. Pokoknya bisa diusir dari keraton ini. Siap, Sri Dawu. Maka Pasingsingan itu diusir dari rumah ini kan, dari kerajaan. Kerajaan Mataram. Perang. Perang. Dari mana? Mataram itu. Perang terus sampai ke daerah Binong, sampai ke daerah Banyumas. Sampai satu hal, Pak. Iya, perang. Oh iya. Perang orang dulu yang dibilang orang sakti itu kan. Bener, Pak. Berhari-hari lah. Hilang, nanti terus ketemu lagi, perang lagi. Sampai ke daerah Selarang. Oh, sampai Selarang juga, Pak? Selarang. Makanya daerah Selarang sini di daerah Tegal itu kan ada nama Desa Selarang. Iya, betul, Pak. Itu dari nama Selarong. Oh, Selarong. Selarong. Oh, iya. Selarong si geblak. Itu untuk geblak-geblakan. Oh, gitu, Pak. Nah, terus sampai Purba itu mengusir sampai ke luar wewengkon daerah Mataram. Oh iya, iya. Sampai ke Cianjur, sampai ke Kuningan, macam-macam sana. Akhirnya ketemu dengan seorang yang ulama di sana, bilang, udah kamu nggak usah ubur-ubur Pasingsingan. Dia tidak akan bisa untuk masuk ke daerah Mataram lagi. Udah kamu pulang saja. Nah, Purbaya terus nyenger di sana berguru. Oh, itu berarti semacam berguru gitu, Pak. Ya, berguru di sana di daerah Cirebon, Kuningan itu, hingga menjadi dua orang sahabat kan. Dua orang sahabat. Saya Purba itu pulang ke sini, tapi beliau nggak langsung pulang ke Mataram. Beliau tinggal di daerah Selarang. Dari daerah Selarang terus sampai ke ini di Babakan itu kan. Nah, Purbaya tinggal di daerah sini. Beliau hanya sebagai seorang tani. Oh, waktu itu beliau seorang tani. Ya, menyamar jadi seorang tani di sini. Oh iya. Nah, pada waktu itu Des Bayu itu sudah
masuk ke dari Pajang, Gede Bayu sudah atas izin Panembahan Senopati sudah sampai ke Tegal. Tapi belum jadi juru demung. Kalau juru demung itu apa, Pak? Juru demung atau tumenggung belum diangkat. Oh, Nah, di sini Purbaya. Satu saat karena ini hubungannya dengan si Pangeran Ki Gede Bayu ya. iya, betul. Ini sementara Purbaya Kita itu kalau episodenya ganti dulu. Sekarang episodenya Ki Gede Bayu. Bayu. Ki Gede Bayu adalah salah seorang prajurit keraton Pajang. Pajang. Berarti bukan dari Mataram ya? Dari beda Waktu itu kerajaan. Mataram belum ada. Oh, belum ada. Pasukannya Hadiwijaya dari keraton Pajang. Yang pada waktu keraton Pajang perang dengan Jipang. Jipang. Ya, Kerajaan juga itu, Pak. Jipang. Itu ada Penangsang. Dan ada Penangsang itu. Perang belum bisa mengalahkan si Mas Karbet itu, terus akhirnya bisa dikalahkan oleh Sutawijaya. Sutawijaya itu bapaknya Ki Gede Bayu. bukan bapaknya ini, bapaknya Purbaya. Oh, Itu dikasih tanah Mentawok yang Mentawok. akhirnya menjadi Kerajaan Mataram. Oh, Nah, Ki Gede Bayu di sini sudah sampai di Tegal, tapi belum diangkat sebagai apa itu? Tumenggung, sebagai bupati. Kalau zaman sekarang itu semacam Bupati lah. bupati gitu. Iya, iya. Jadi Temenggung itu bupati pren ya. Barangkali pren-pren di rumah itu Temenggung apa itu? Tumenggung itu Flashback bupati. ke Nah, itu. nah, itu Iya. Tapi kalau biasanya prank-prank di rumah kan memang sebagian kalau kaum muda milenial kan sekarang lihat di Mbah Google itu. ya. Itu kalau lihat sejarah Mbah Purbaya itu memang sebuah pangeran raden ya gitu. Putra dari penguasa Mataram. Konon ceritanya itu beliau adalah raden yang tampan, kemudian berwibawa. Dalam Purbaya lah saya aja udah. Iya betul. Iya. Tapi gini Pak, kalau lihat sebagian artikel di internet, apakah ada kaitannya sama kota Slawi sama kalau nggak salah apa gitu? Nah gini ceritanya. Ki Gede Bayu ngomong, yang mesti kerja di zaman telatah ini takarani selawe. Oh, Kota berarti Selawe. kota Slawi itu jadi gitu sejarahnya Pak. Sejarahnya Gunung Selapi. Selapi bukan Gunung Selamet Pak. Gunung Selapi. Gunung Selapi. Jadi Gede Bayu itu yang berjasa Gede Bayu berjasa untuk membangun Kota Tegal ini dengan visi misinya yang hebat luar biasa. Berarti waktu itu memang beliau bupati pertama ya Pak? Iya. Walaupun ada yang tidak mengakui. Ada orang sini yang sekarang tidak mengakui, ya orang popo, biarin aja. Orang yang bahwa Danawari adalah bukan produk siapa-siapa, ya produk yang Gede Bayu.